Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, perbedaan perdagangan antara pedagang dunia dan pedagang akhirat, sebagaimana Allah terangkan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12, bahwa perdagangan akhirat itu ringan, hanya saja hasilnya itu sangat bagus dan mutlak kita butuhkan. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian pada satu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Bagaimana berdagangnya? Tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Yang iman ini merupakan buah daripada ilmu yang mendalam, sehingga diterangkan dalam banyak hadis bahwa duduk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, thalabul ilm, itu adalah perkara yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Wa tujahiduna fi sabilillah, yang kedua, engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan perdagangan ini. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, beliau sudah terangkan tentang apa itu surga Aden. Nah, yang kenikmatan surga Aden itu jauh tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini dan seisinya. Walau manusia ini, kata beliau, kalau manusia ini sujud terus mulai dari balik sampai mati, maka itu nilainya sangat sedikit dibanding dengan kenikmatan surga Aden, buah daripada perdagangan dunia. Sampai orang-orang dahulu, orang-orang salaf itu meyakini sekiranya mereka selamat saja dari neraka itu sudah bagus. Artinya dari perdagangannya itu bisa menyelamatkan dirinya dari neraka, itu sudah bagus. Nah, sehingga manusia banyak mengatakan, sekiranya aku tidak dilahirkan ke dunia, karena takutnya pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya manusia sudah menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya, mereka sholat, puasa, sedekah, haji, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Hanya saja di dalam melaksanakan ketaatan, di hatinya ada duri, yaitu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakikhlasannya itu, maka akan berefek negatif. Orang itu akan mati dengan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik.
Jadi penyebab su'ul khotimah adalah karena kosongnya dari keikhlasan di dalam beribadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan surga sudah dekat, tinggal satu jengkal. Nah, tinggal satu hasta ini ya, dhira'. Yakni muddatun qaribatun limautihi. Maksudnya sampai waktunya itu tinggal sedikit, waktu beramalnya sudah mendekati kematiannya, itu orang itu baik terus. Secara kasat mata orangnya ini ahli ibadah, orang soleh, karena amalannya amalan ahli surga. Ma huwa illa dhira'un fil amal. Amalannya kurang sejengkal masuk surga, amalan baiknya. Li'anna amalahu kullahu haba'an. Hanya saja amalannya tadi mulai balik sampai menjelang kematiannya itu, kata beliau, haba'an, seperti debu yang ada di atas batu kemudian kena air hujan. Wa huwa ya'malu, padahal dia telah beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalan ahli surga. Fima yabdu linnas, sejauh kasat mata manusia itu amalannya amalan ahli surga. Nah, wa huwa min ahli nar, padahal dia itu ahli neraka. Kama jaa fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis sahih tadi. Makanya kita ketika melihat orang-orang soleh, orang-orang baik itu, kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menjazm, oh ini orang ahli surga. Ketika melihat orang jelek juga tidak bisa kita memastikan, oh ini ahli neraka. Kenapa? Karena Rasul mengatakan seperti ini. Ya, secara kasat mata dia amalannya amalan ahli surga, padahal kata beliau dia ahli neraka. Kenapa? Karena amalan ahli surga itu ada dua syaratnya, ikhlas dan mencocoki dalil. Ada contoh dari Nabi. Ini hanya mencocoki Nabi, amalannya sesuai dalil, cuma kosong dari satu syarat, yaitu ketidakikhlasan. Lakin qauluhu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tinggal antara dia dan surga tinggal satu hasta, sudah dekat. Laisa ma'nahu anna amalahu awsalahu ila qaribin minal jannah. Ini tidak bermakna bahwa amalannya itu amalan yang bisa mendekatkan diri ke surga. Amalannya amalan ahli surga, tapi belum tentu amalan itu bisa mendekatkan diri ke surga. Itu maknanya. Wa innamal maknanya hatta la yabqa alaihi illa muddatun qalilatun. Maknanya itu tidak tersisa waktunya kecuali sebentar fil hayati, dalam hidupnya. Nah, summa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kurang sebentar mau masuk antara dia dengan kematiannya, dari awal amalannya ahli surga, kurang sebentar kata Rasul, summa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, dan dia mengamalkan amalannya ahli neraka. Lakin hadza fima idza kana amalul insan linnasi kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, kalau menurut manusia
orang ini orang ahli surga. Kenapa? Karena memang secara zahir dia amalannya amalan saleh. Sebagaimana sabdanya tadi, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada seseorang beramal dengan amalannya ahli surga menurut pandangan manusia, yang nampak di kalangan manusia amalannya amalan ahli surga. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia ahli neraka. Wal insanu idza marra ala mithli hadhihi nusus, maka manusia ketika melihat atau ketika mendapati nas-nas seperti ini, yukhafu ala nafsihi, maka dia harus takut pada dirinya. Jadi hadis ini adalah hadis untuk ngoreksi diri yang disebut dengan apa? Muhasabah, ya. Dikoreksi dirinya. Jangan keburu beramal tanpa apa? Ditata niatnya dulu, tanpa dilihat kesohihan dalilnya. Dua itu yang harus diteliti. Yukhafu minar riya, harus takut dari riya. Riya itu ingin dilihat, ingin dilihat orang. Nah, yukhafu minal ujbi, harus takut daripada ujub, bangga diri, merasa dirinya sebagai apa? Waliullah. Dia orang yang paling rajin ibadah di kampungnya, di daerahnya, dia orang paling merasa paling benar. Ini namanya apa? Ujub. Yukhafu minal idlal, dan harus takut dari balasan yang menghinakan ini. Nah, wa rafa'na laka dzikraka, ayat berikutnya yaitu wa rafa'na laka dzikrak, kami yang telah mengangkat penyebutanmu. Nah, rafa'a dzikrar rasuli alaihi salatu wassalam, rif'u dzikrir rasuli alaihi salatu wassalam la ahadun yashukku fi, ya, ditinggikannya penyebutan Rasul tidak ada seorang pun yang meragukannya. Awalan, yang pertama, li'annahu yurfa'u dzikruhu inda kulli salatin, setiap waktu salat beliau diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi a'la makanin, di tempat yang paling tinggi, di menara-menara, karena tidak bisa naik menara sekarang pakai pengeras-pengeras. Nah, wadzalika fil adzan, yaitu ketika adzan, yaitu ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, sanian, yang kedua, yurfa'u dzikruhu fi kulli salatin. Nah, diangkat penyebutan Rasul setiap salat fardhon, dan itu harus dibaca. Nah, tidak bisa ditinggalkan ketika salat, seseorang harus membaca menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi, yaitu ketika tasyahud. Fa inna tasyahudi mafrudun, karena fa inna tasyahuda mafrudun, karena tasyahud itu diwajibkan, hukumnya wajib dalam salat. Wa fihi, dan di dalam tasyahud itu ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini yang kedua, terus disebutkan setiap waktu. Yang ketiga, salisan yurfa'u dzikruhu inda kulli ibadatin, disebutkan nama Rasul setiap ibadah. Nah, kullu ibadatin marfu'un fiha dzikrur Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap ibadah itu
disebutkan padanya penyebutan Rasul. Wa dzalika li anna kulla ibadatin la budda fiha min syartaini asasaini. Karena setiap ibadah itu harus terpenuhi dua syarat mendasar. Huma yang pertama al-ikhlasu lillah, pertama harus ikhlas. Nah, ingin ridho Allah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini ikhlas. Yang kedua wal mutaba'ah, yang kedua mutaba'ah lir Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasul yang disebut dengan mutaba'ah, mencocoki contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah. Wa minal maklum, dan sudah maklum, annal mutabi'a lir Rasul alaihi salatu wassalam sawfa yastahdiru indal ibadah annahu muttabi'un fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya pengikut Rasul atau orang mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, itu mesti dia hadir ketika melaksanakannya itu. Ketika melaksanakan ibadah itu mesti hadir di hatinya bahwa dia sedang mengikuti Rasul. Nah, sehingga secara zahir dia mencontoh Rasul, di hatinya hadir bahwa dia sedang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau fahadza min raf'i dzikrihi, termasuk daripada pelaksanaan ayat tadi, wa rafa'na laka dzikrak. Ada berapa tadi? 3 tempat, setiap saat, setiap waktu. Qauluhu, ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Ini diulang 2 kali ya. Kata beliau, hadza bisyaratun minallahi azza wajal. Ayat ini bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira dari Allah. Lir Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walisairil ummah, dan juga seluruh umat. Wajariyun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam usrun, dan telah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya berbagai kesulitan. Hina maka Nabi Makkah, terutama ketika periode Mekah ya, 13 tahun Rasul memulai dakwah di Mekah. Itu banyak sekali beliau mengalami usrun, berbagai kesulitan yang disebut usrun, inna ma'al usri. Yadiku alaih, berbagai kesulitan di Mekah yang menyempitkan beliau. Wa fit Taifi, demikian juga ketika beliau hijrah ke Taif, sampai dilempar, sampai berdarah. Wa kadzalika aidan fil Madinah, demikian juga di Madinah. Beliau harus berhadapan, harus mengalami berbagai kesulitan yang dilakukan oleh munafikin. Tapi Allah memberi kabar gembira, fa inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakni kama anna syarahna laka sadrak, yakni sebagaimana kami yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na angka wizrak, dan kami yang telah mengampuni dosa-dosamu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami yang telah mengangkat derajatmu, wa hadhihi ni'amun azimun, dan semua ini merupakan kenikmatan yang besar. Kadzalika hadzal usru, demikian juga kesulitan ini.
Alladzi yusibuka, yang telah kamu alami, la budda an yakuna lahu yusrun. Demikian juga kesulitan yang kamu alami, maka itu kamu akan menghadapi yang bernama yusrun, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inda hadhil ayat, ketika menjelaskan ayat ini, lan yaghliba usrun yusraini. Nah, sama sekali satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Nah, tidak akan bisa kesulitan itu mengalahkan kemudahan. Yusra ini di sini dua kemudahan. Bagaimana itu? Wa taujihu kalamihi, penjelasan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Ma'annal usra dzukira marrataini, padahal usra tadi, kesulitan itu disebut dua kali juga. Wal yusru atau wal yusra dzukira marrataini, demikian juga kesulitan Allah sebut dua kali. Kok katanya satu kesulitan harus menghadapi dua kemudahan, maka kemudahanlah yang menang. Qala ahlul balaghah, maka berkata ahli bahasa, taujihu kalamihi, penjelasan perkataan Ibnu Abbas, annal usra, bahwasanya al usra lam yuzkar illa marratan wahidan, tidak disebutkan kecuali satu saja, sekali saja. Nah, fa inna ma'al usri yusron wa inna ma'al usri yusron. Kasat matanya dua ya, ini dua. Al usra, al usra. Al usrul awal, al usru di ayat yang ini, yang pertama, u'idu. Nah, diulang. Jadi ini diulang di sini. Fisania. Nah, fisania balun. Maka ini bukan dua, tapi ini pengulangan dari yang pertama. Itu kaidahnya. Fa'al, tapi al di sini ya, diulang dengan adanya al. Maka di sini, karena di sini ada alnya, maka ini pengulangan dari sini. Fa'al, maka al yang ada di sini. Kalau yusronnya kan tidak ada alnya. Kalau al-usra ada alnya. Fa'al di sini, al yang di kedua ini, lil ahdi dzikri, namanya lil ahli dzikri. Lil ahdi dzikri. Apa ahdi dzikri itu? Menjelaskan ingatan kita kepada sesuatu yang sudah disebut. Itu namanya ahdi dzikri. Yang sudah disebut di mana? Ya ini tadi kan sudah disebut di awal. Jadi ini bukan dua, tapi ini satu, karena alnya ini namanya ahdi dzikri. Wa amma yusrun, adapun yusrun di sini kan tidak ada alnya. Fa innahu lam yati mu'arrafan, maka di sini tidak mu'arraf. Mu'arraf itu maksudnya umum, di sini tidak tertentu. Kalau ini kan tertentu dengan adanya al. Nah, bal jaa munakiron, bahkan bentuknya nakiroh. Nakiroh itu umum. Wal qaidatu, sementara kaidahnya
Annahu idza karraral ismu, bahwasanya kalau ada kata benda yang diulang-ulang, marrataini, diulang 2 kali, seperti ini ya, al-asru diulang 2 kali, bisi ghati ta'rif, dengan bentuk ta'rif, sama-sama ada alnya ya, sama-sama ada alnya, ini bentuk ta'rif, bentuk ma'rifah, bentuk tertentu. Fathani huwal awwal, maka yang kedua ini adalah yang pertama. Jadi ini masih dihitung apa? 1. Illa ma nadira, kecuali jarang yang bermakna ini kedua. Jadi ini masih dihitung 1 karena sama-sama ada alnya, namanya ma'rifah. Wa idza karraral ismu marrataini bi sighati tangkir, adapun kalau ada kata benda diulang 2 kali tapi bentuknya umum seperti ini, nakira, fasani ghairul awal, maka yang kedua ini bukan yang pertama. Nah, paham ya? Ini penjelasan kenapa Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-usru itu 1, yusrun itu 2. Secara kasat mata 2-2, tapi pemahamannya itu tidak. Nah, insyaallah mudah-mudahan antum bisa jelaskan bagaimana itu. Nah, li'anna tsani nakiratun, karena yang kedua itu umum. Fahuwa ghairul awal, kalau umum diulang 2 kali maka 2. Yang kedua ini bukan yang pertama. Sehingga 1 melawan berapa? 2. 1 kesulitan, 2 kemudahan. Kalau 1-1 mungkin kesulitan masih menang ya, atau imbang. Tapi ini enggak. Idzan, kesimpulannya, fil ayatainil karimataini, kesimpulannya di ayat ini, 2 ayat ini 2 ayat ya. Yusrani, 2 ayat ini mengandung 2 kemudahan. Nah, wa fihima usrun wahidun, dan di sini 2 ayat ini berisi 1 kesulitan. Li'annal usra karrara marrataini bisighati ta'rif, karena al usru di sini diulang dengan bentuk ada alnya. Bisa Pak Adia jelaskan? Nah, kayak gitu. Ini enggak bisa kalau enggak belajar. Enggak pernah taklim ya enggak bisa. Engkau malah ayel-ayelan kalau bicara dengan orang yang enggak taklim. Tapi ini kan kita penjelasan ini juga bersanad sampai ke sahabat ya. Ini dijelaskan oleh siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa inna ma'al usri yusra. Hadzal kalamu khabarun. Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan, ini adalah khobar. Khobar itu penjelasan, keterangan, kabar dari Allah Azza wa Jalla. Wa khabaruhu, dan penjelasan Allah, kabar dari Allah Jalla wa Ala, akmalul ahbar sidqan, merupakan kabar paling sempurna dari sisi kebenarannya. Kalau kabar ini dari Allah, itu kabar yang paling benar. Berarti tidak mengandung apa? Kebohongan sama sekali. Tidak mengandung kedustaan sama sekali. Itu asli, benar-benar asli. Berarti enggak boleh apa? Sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita. Wa waduhu la yukhlifu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Fakullama ta'assara 'alaikal amru fantadhirit taisir. Maka kalau kamu sekarang sedang mengalami kesulitan, maka tunggulah
pasti di belakangnya ada apa? Kemudahan, sedang mengikuti di belakangnya. Walaupun kata para ulama kesulitannya tadi masuk lubang biawak misalnya, masuk ke dalam lubang, itu akan diikuti, akan dikejar oleh yang namanya apa? Kemudahan. Nah, amma fil umuri syariah fadhahirun. Contoh kalau dalam perkara syariat itu jelas. Fa fis sholati, contohnya dalam sholat. Sholat qaiman, pertama wajib orang sholat itu dengan berdiri. Fa illam yastati, fa illam tastati fa qaidan. Tapi kalau tidak mampu sholat berdiri, nah, karena usrun, sulit, berat sholat berdiri, maka ada yang namanya taisir, ada bernama kemudahan, yaitu duduk. Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu lagi sholat dengan duduk, fa'ala jambin, sholat dengan berbaring. Fahada taisirun, maka ini kemudahan atau yusrun. Idza syaqqa 'alaikal qiyamu, kalau kamu berat untuk berdiri, ijlis, duduklah. In syaqqa 'alaikal julus, kalau kamu berat duduk, sholat wa anta ala jambin, sholatlah engkau dengan berbaring. Nah, ini kalau sholat. Sehingga tidak boleh orang itu meninggalkan sholat sampai akalnya hilang. Selama akalnya masih ada, walaupun badannya sudah rusak, mau mati misalnya, selama akalnya masih ada, dia masih terikat dengan kewajiban sholat terakhir dengan isyarat. Nah, wa fis siyami, dalam puasa, in qaddarta wa anta fil hadar fasum, kalau kamu mampu dan kamu itu di rumah, maka puasalah. Kalau mampu. Karena bisa jadi walaupun di rumah tidak mampu, sakit misalnya. Wa illam takdir, kalau kamu tidak mampu, faftir, maka bukalah. Idza kunta musafiran faftir, kalau engkau musafir maka berbukalah. Nah, ini namanya preventif. Islam itu penuh dengan kemudahan, menyayangi pemeluknya, tidak menzalimi, tidak menyusahkan. Nah, fil haji ini stata'ta ilaihi sabila fahaj. Dalam masalah haji, kalau kamu mampu punya modal, punya bekal, maka hajilah. Wa illam tastati fala hajja 'alaika. Tapi kalau enggak mampu, enggak ada uang, maka tidak wajib haji. Bal idza syuri'at fil haji wa asharat walam tanamakkan ma'hu minal ikmali al hajj fatahallal. Misalnya kamu sudah haji, sudah melaksanakan haji, tapi kamu tidak mampu melanjutkan, nah maka hendaknya tahallul, keluar dari prosesi haji walaupun belum selesai. Nah, kenapa? Tidak perlu apa maksa-maksa. Islam tidak mengajarkan yang berat-berat seperti itu. Fafsahil hajj, maka sehentikan hajinya. Wahdi, kemudian hendaknya kamu menyembelih. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kamu tidak mampu melanjutkan, maka ambillah yang mudah, yaitu bayar menyembelih, ya, yang disebut dengan hadiyu. Idzan, kesimpulannya, kullu usrin yuhditsu lil insan, semua kesulitan yang dialami manusia fil ibadah,
yang dialami manusia dalam pelaksanaan ibadah, yajidut tashil, pasti dia akan mendapati kemudahan, wal yusr, sama ya kemudahan. Wa kadzalika fil qada'i wal qadar, demikian juga dalam masalah qada dan qadar. Qada itu maksudnya takdir. Yakni takdirullah 'alal insan minal masaib. Misalnya Allah menakdirkan seseorang mengalami musibah, kecelakaan misalnya. Wadiku aishin, kesempitan hidup, fakir miskin, susah hidupnya, kesusahan. Nah, wadiku sadrin, dadanya susah, sempit, gelisah, resah dadanya. Wa ghairihi la yai'as, atau selainnya ya, berbagai takdir-takdir jelek atau takdir-takdir pahit. Karena memang takdir itu ada berapa? 2. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit. Maka kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan itu jangan menyebabkan kalian itu yai'as, kata beliau, putus asa. Kenapa? Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusron. Wat taisiru, dan taisir, kemudahan, qad yakunu amron zahiran hissiyan, ada kalanya kemudahan itu berupa sesuatu yang zahir, yang nampak, bisa dirasa, hissi. Nah, misal seperti an yakunal insan fakiron, misalnya orang yang fakir, orang miskin, fatadaiku alaihil umur, sehingga dia yang selalu dialami setiap harinya kesusahan, kesempitan. Fayuyassirullahu lahu al-ghina, kemudian Allah beri dia kekayaan. Nah, walaupun kekayaan juga masih ada 2 ya. Ada kekayaan harta, ada kekayaan hati. Yang hakiki yang mana? Hati. Nah, kekayaan hati, Rasul bersabda, laisal ghina bi kasratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu yang hakiki itu adalah kaya hati. Ya, banyak hartanya itu dikatakan kaya, itu sudah sepakat. Manusia mengatakan ini orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak, itu kaya. Nggak akan ada orang bilang itu orang miskin. Tapi itu kaya yang seperti itu bukan hakiki. Lawannya hakiki apa? Kaya apa namanya? Nisbi, ya, apa? Kaya yang nisbi. Karena belum tentu bermanfaat pada orangnya. Nah, belum tentu memberi manfaat. Tapi yang hakiki bisa jadi orangnya miskin. Bisa jadi orangnya tidak punya harta, susah, tapi hatinya dia kaya, banyak ilmunya, iman. Nah, terutama yang disebut dengan qanaah. Apa itu qanaah? Legowo, nerima dengan pembagian Allah. Ini kekayaan. Sehingga dia fokus untuk ibadah. Kesibukannya, waktunya banyak dihabiskan oleh bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Nah, bahkan dia sudah merasa cukup sudah dengan itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan ittala'tu al-jannata fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin. Aku pernah melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang fakir dan orang miskin.
Nah, kenapa itu? Karena pada orang miskin ini kesempatan berbuat baik itu, kesempatan meningkatkan iman dan takwanya lebih besar. Peluangnya itu, kesempatannya itu lebih besar daripada orang kaya, karena orang kaya itu sibuk, ya. Tapi kalau ditanya setiap orang pingin kaya apa pingin miskin? Nah, kayaknya jawabannya bertentangan ya. Maka ucapannya itu selalu nafsunya yang keluar. Walaupun orang miskin kalau ndak ada tadi, imannya nggak ada, ketaatannya tidak ada, apalagi qanaah, ndak ada qanaah, baik apa buruk? Buruk juga. Wis kere, bahasa Jawanya itu kere. Nah, gak sholat maneh. Dek sawah gak pulang-pulang. Nah, ngikuti sapi, di belakang sapi kemana-mana. Miskin. Sholat asar masih waktunya sholat asar di sawah, di Tegal masih cari barang rongsokan, fakir. Masih mancal becaknya. Nah, kok ngoyo sekali Pak? Wah, aku kepingin koyok Pak Iko loh, pakai mobil, kaya seperti itu. Nah, itu jelek juga walaupun fakir. Nah, kalau begitu memang orang penyebab masuk surga itu bukan karena fakirnya dan bukan karena kayanya. Seperti juga orang kaya bisa jadi jelek, bisa jadi buruk. Jelek kapan? Ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ketika Allah menurunkan surat At-Taubah insyaallah ayat 30. Bisa dilihat. Allah berfirman, "Walladzina yaknizunal nadzaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah." Orang-orang yang menumpuk emas dan perak, kemudian dia tidak menginfakkan di jalan Allah, ini gimana itu? Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ketika ayat ini turun, datang para sahabat kepada Rasulullah SAW. Karena gambaran kekayaan itu emas. Nah, ini kok malah diancam seperti ini, bagaimana? Orang pingin numpuk, pingin invest, pingin punya kekayaan itu emas nanti ukurannya. Kok malah ada ayat seperti ini? Para sahabat datang ke Rasulullah ketakutan. Karena ancamannya azab yang pedih. Kan jarang juga orang yang emasnya banyak kemudian dinafkahkan di jalan Allah. Benar ya? Bukan atau apa? Coba dilihat, wayak nizuna adzhaba wal fiddah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa ada ya Rasul yang lebih baik dari emas dan perak yang tidak bahaya? Ya, kalau emas dan perak begitu numpuk mungkin orang berat mengeluarkannya. Sahabat karena tingginya semangat beliau dalam kebaikan dan sangat takutnya perkara yang membahayakan dirinya, datang ke Rasul. Bahasa-bahasa polos saja. Wah, kalau gitu buat apa numpuk emas yang banyak tapi akhirnya adalah siksa, azab. Maka Rasul SAW ada yang lebih baik daripada ini, ringan lagi. Kira-kira apa? Apa? Loh, enggak, ini lebih baik daripada mengumpulkan emas.
Dia nggak ngumpul emas, karena ngumpulkan emas tadi resiko besar. Emas ya, kita ngumpulkan emas, maka kata Allah, kalau sampai nggak dinafkahkan di jalan Allah, maka beri kabar gembira dengan adab yang pedih. Datang ini sahabat ke Rasul. Ya Rasul, apakah ada sesuatu yang kita kumpulkan tapi tidak bahaya? Itulah pertanyaannya. Enggak seperti emas. Ada. Apa Pak kira-kira? Pernah dengar? Apa? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalban syakiron, hati yang bersyukur, kemudian almar'atus sholihah, istri yang sholihah, dan yang ketiga adalah apa? Dzakiron, qalban dzakiron wa qalban syakiron wal mar'atus sholihah. 3 ini bisa mengalahkan emas. Nah, kalau gitu kalau ingin sesuatu yang tertinggi, ya ini semangatnya itu adalah, ini kan lebih baik, kata Rasul, lebih baik daripada emas dan perak. Tapi untuk bisa menjadi hati yang selalu zikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, karena Allah itu memberikan emas itu kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Misalun akhor, contoh lain. Insanun maridun, orang sakit. Ini contoh apa tadi? Orang yang dikeluarkan dari apa? Kesempitan menjadi kemudahan. Yad'abu yasukku alaihil marad, dia sangat kecapean. Nah, rasa sakitnya betul-betul menyiksa dirinya. Gak bisa tidur, badannya capek, miring kanan gak bisa, miring kiri gak bisa, terlentang gak bisa, tengkurap gak bisa, jalan gak mampu. Nah, seperti itu. Fayasfihillahu azza wajal, kemudian Allah sembuhkan. Nah, ini sembuh ini apa? Yusrun, sakit itu usrun. Hadza aidan taisirun hissi, yang demikian ini namanya taisir hissi, kemudahan yang bisa dirasakan. Hunaka taisirun maknawi, di sana juga ada kemudahan maknawi. Nah, bagaimana itu kemudahan maknawi? Insyaallah kita bahas ahad depan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita panjang umur dan isinya amal soleh. Rasulullah bersabda, ahsanun nas, orang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Orang jelek lawannya ya sudah tua, gak sadar-sadar. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi seperti itu. Maka semakin kita bertambah umur kita, tulisannya bertambah, sudah umur 74. Nah, tapi hakikatnya dia sudah mau habis, dirinya itu mau habis, karena manusia itu kumpulan hari-hari. Lah setiap hari dikurangi. Nah, semoga Allah SWT menguatkan iman dan takwa kita. Allah beri taufik dan hidayah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik di dunia maupun di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.